Oke, baik. Saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan artikel yang berjudul Business Model Development of PT XYZ Using Business Model Canvas. Ini ditulis oleh 2 orang, Jasno Faria dan Ningki Sasanti Munir. Kepada kelompok 4, saya persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan artikel dari PT XYZ menggunakan model bisnis Canvas. PT XYZ adalah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang sudah lama beroperasi selama 159 tahun dan telah melalui berbagai masalah. Penciptaan nilai sangat dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan dalam rangka memperkuat fundamental organisasi dan terjaminnya kelangsungan bisnis perusahaan. Dan karena itu, PT XYZ menggunakan bisnis model Canvas untuk mengembangkan inovasi nilai yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan 9 elemen, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, kunci aktivitas, sumber daya utama, mitra utama, dan struktur biaya. Serta jenis data yang diambil itu berasal dari 2 sumber, yaitu data primer diperoleh dari hasil informal dan data sekunder diperoleh dari data internal. Dan data dan informasi yang digunakan dalam bisnis riset model Canvas didapat dari berbagai sumber, yaitu yang pertama sumber internal dan yang kedua sumber eksternal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sinopen. Tidak ada Kakak Sinopen. Lanjut sudah. Sinopen ada? Sinopen? Sinopen ada tidak? Ada di Meet ini, Pak. Mana? Saya kadang tidak bisa lihat kalau tidak kasih tahu. Sinopen? Ini nama ada di bawah ini Sinopen. PowerPoint-nya mana ini? Sinopen Kambaloba. Lanjut saja, Salvira. Hadir Pak, salah tekan Pak. Ya. Lah, kenapa kalian presentasi begini nih? Oh. Lah, kenapa presentasi lagi? Ini kalau satu orang masih presentasi. Kak Sinopen. Halo? Itu stop sharing dulu Sinopen. Mereka presentasi masing-masing mungkin, Pak. Jangan begitu. Bukan Adi, bukan presentasi masing-masing. Ya, Sinopen keluar dulu itu, hentikan presentasinya.
Sinopen. Lebih bagus Salvira lanjut sudah. Persetan dan yang lain. Tidak ada nilai toh. Biar Salvira sendiri. Masalahnya Kak Sinopen belum stop sharing, jadi Salvira belum bisa untuk membagikan presentasinya. Harus kasih mati dulu Sinopen itu, Kak Sinopen. Tahan dulu. Kelompok koordinasi dengan Kak Sinopen itu kelompok gue. Iya, Rufinus ada chat di WA. Telepon langsung sama dia. Selanjutnya, kerangka analisis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, analisis visi misi dan tujuan dari perusahaan. Berapa ini? Lanjut. Yang kedua, penjelasan unsur-unsur. Kenapa ada suara goyang apa itu? Suara apa? Headsetnya jangan goyang-goyang atau apa begitu. Iya, Lanjut. Yang kedua, penjelasan unsur-unsur dalam usaha perusahaan model kanvas, model bisnis analisis lingkungan, serta pengembangan bisnis analisis model kanvas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. Berdasarkan bisnis model kanvas dapat menganalisis bahwa ada di mana itu? Bunyi-bunyi apa di belakang itu tuh? Di sawah kah? Pakai headset ya, ya, Pak. pakai. Berdasarkan bisnis model kanvas dapat menganalisis bahwa elemen aliran pendapatan dan biaya struktur sangat mempengaruhi kondisi perusahaan, sehingga proposisi nilai yang seharusnya memberikan nilai maksimum untuk perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat terkendala oleh masalah likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Lanjut Salvira. Analisis SWOT pada BMC PT XYZ. Yang pertama, kekuatan. Faktor kekuatan adalah kunci utama untuk keberhasilan perusahaan yang perlu diperkuat dan dipertahankan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, kelemahan. Faktor kelemahan adalah hal-hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan, sehingga perlu diperbaiki agar untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, peluang. Peluang perusahaan dalam mengembangkan usahanya di masa depan terbuka lebar ditandai dengan beberapa hal. Potensi pasar asuransi di Indonesia masih sangat besar. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya asuransi. Terus keempat, threats atau ancaman. Ancaman perusahaan dalam mengembangkan bisnis di masa depan ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, saingan bisnis asuransi semakin ketat. Yang kedua, semakin kritis masyarakat dan dunia usaha mitra. Kesimpulan dibacakan oleh Kak Otniel. Berikut kesimpulan. Pertama, perusahaan telah merumuskan kanvas dalam model bisnis saat ini. Otnil, kau omong apa itu kita tidak dengar ini? Kencang sedikit suara. Wih, terdengar suara. Siapa ini? Kau omong kayak telan sendiri tuh suara. Telah merumuskan kanvas dalam model bisnis. Tidak dengar, Otnil. Perusahaan telah merumuskan elemen kanvas dalam model bisnis saat ini yang telah dipetakan beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan masa depan dari model perusahaan. Yang berikut, lingkungan eksternal dan internal perusahaan adalah sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur dalam bisnis kanvas model perusahaan. Hal ini tercermin dalam penurunan aliran pendapatan dan meningkatnya struktur biaya yang mempengaruhi jumlah kerugian perusahaan. Yang berikut, pengembangan model bisnis perusahaan kanvas telah disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan perusahaan, dan strategi bisnis yang berjalan untuk memecahkan masalah likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, serta inovasi nilai tambah untuk memperkuat model bisnis elemen kanvas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Baik, silakan dihentikan. Mungkin yang presentasi kasih hidup kamera ya, biar kita tahu ada posisi di mana ke, antara muka ke, kepala ke, atau apa gitu. Ya. Oke, silakan yang ingin bertanya juga, hidupkan mic dan hidupkan suara ya. Silakan, Ian. Saya mau bertanya Pak, apa Ya, kasih hidup juga aja tuh kita, biar kita lihat muka sedikit-sedikit gitu lah. Supaya tahu ini Ian. Yang presentasi juga hidup kan, Salvira, Otnil, Sinopen. Kabar. Otnil. Salvira kok gelap lah di situ. Oke. Ya, Ian kasih hidup juga wajah supaya kita tahu muka sedikit. Pakai tidak habis memang. Yang tidak presentasi, tidak tanya juga, tidak apa-apa, tidak kasih hidup. Tapi mau kasih hidup juga boleh. Ian. Sama apa depan? Silakan Ian. Ya. Mau bertanya ini keuntungan PT tersebut jika memakai itu tadi Pak, penelitian model kanvas dan cara menerapkannya Pak. Itu aja. Oke. Apa keuntungan kalau pakai bisnis model kanvas? Dan bagaimana cara menerapkannya? Silakan Salvira, Santi yang kasih mati dulu Santi. Kasih hidup lah. Silakan Sinopen, Santi, Otnil, Salvira. Bagaimana sih cara menerapkan itu? Model bisnis kanvas. Silakan. Kalian sebelum presentasi paper tuh baca tidak itu artikel? Atau minimal ada istilah yang new bagi kalian, baca tidak? Baca, Pak. Oke. Silakan jelaskan bisnis model kanvas itu yang seperti apa?
Oke, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarbianto. Bisnis model kanvas itu sebuah sarana halaman visual yang berisi 9 area bisnis model yang termasuk di dalamnya itu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, kunci aktivitas, sumber daya utama, mitra utama, serta struktur biaya. Terus keuntungannya kalau pakai bisnis model kanvas ini apa? Mungkin saya menjawab, Pak. Dari yang pertanyaan dari Sarbianto tadi tentang keuntungan bisnis model kanvas. Di sini kita bisa lihat dari sebut dari Adi Salvira tadi tentang 9 elemen. Ada 9 elemen yang di situ menjadi keuntungan bisnis model kanvas ini. Yang pertama ada segmen pelanggannya, yang dimana pelanggan itu tetap akan membeli sebuah produk yang ia disukai. Dan yang kedua itu ada proposisi nilai, pelanggan itu akan menilai hasil produk yang dibeli dari sebuah perusahaan. Dan yang berikut itu ada saluran hubungan pelanggan, yang dimana saluran hubungan pelanggan itu jika produknya itu sesuai keinginan yang dipesan, maka pelanggan tersebut akan terus-menerus akan berhubungan menjadi pelanggan tetap, Pak. Terus yang berikut itu ada sumber dayanya. Sumber daya di situ yang memiliki Terus sudah tepat itu penjelasan, lanjut. Sumber daya yang Halo? Iya Pak. Sumber daya sama kunci sumber daya itu ini otomatis pelanggan itu tetap menjadi sampai sumber daya hilang. Terus Mungkin dari ke-9 elemen semua itu tadi Pak mempunyai tujuan untuk mungkin mempunyai tujuan yang sama Pak untuk ini. Di sini menjadi tujuan yang Jadi di sini tujuannya dia dari ke-9 elemen itu untuk meningkatkan struktur biaya serta proposisi nilai-nilai yang berkreasi dalam menjalankan operasional dari perusahaan XYZ. Bagaimana perusahaan XYZ ini? Sabar. Perusahaan XYZ ini bergerak di bidang apa di paper itu? Atau dia jualan apa? Produk apa yang ditawarkan? Atau yang dia... Asuransi, Pak. Asuransi, ya. Jadi,
sebenarnya kelompok itu kalau sebelum presentasi ketemu istilah baru ya atau istilah yang belum pernah Anda temukan, misalnya bisnis model canvas, itu Anda searching, googling apa itu. Karena di paper itu saya jamin dia tidak akan menerangkan apa yang dimaksud dengan bisnis canvas tadi. Ya. Sebelum ambil kuliah vintage, kira-kira Anda pernah ketemu istilah ini tidak? Atau pernah dapat istilah terkait bisnis model canvas tidak? Kelompok. Salvira, Santi, Otnil, pernah tidak? Tidak, Pak. Tidak pernah kalau Santi. Terus yang lain? Pernah dengar, Pak. Di mana? Mata kuliah mana? Tidak pernah, Pak. Ya, tidak pernah. Yang pernah? Di mata kuliah mana dengarnya? Atau baru pertama kali dengar? Di mata kuliah mana yang... Siapa yang jawab tadi pernah tadi? Saya, Pak. Di mata kuliah mana? Tidak ingat? Iya, Pak. Nah, kalau yang lain pernah dengar istilah bisnis model canvas? Tidak, Pak. Tidak pernah. Oke, baik. Kalau itu tadi saya bilang ya, kalau Anda tidak pernah dengar sebelumnya, maka yang Anda harus lakukan ya kepo. Seperti Anda kepo terhadap berita baru terkait teman Anda. Atau sesuatu yang yang tidak seperti biasanya dari teman Anda. Kan keponya luar biasa. Nah, sama juga di ilmu pengetahuan. Kalau Anda dengar istilah baru, bisnis model canvas, apa ya itu ya? Apalagi terutama Anda yang presenter. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan apa yang kita mau presentasi. Kalau Anda presentasi tidak tahu apa itu bisnis model canvas, ya agak sulit gitu. Ya. Jadi bisnis model canvas itu ada 9 hal tadi. Ya. 9 hal tadi. Sayangnya tidak dijelaskan secara utuh tadi ya. Tadi sudah betul ada customer segment, kemudian customer relation, saluran distribusi atau channel, kemudian ada sumber daya, ada value proposition, ada key activities, dan juga ada key partners. Kemudian di hasilnya nanti atau keuangannya itu nanti dilihat dari revenue streams atau bagaimana aliran pendapatannya serta biaya, struktur biaya atau komponen biaya. Ya. Jadi bisnis model canvas ini sebenarnya kalau Ian tanya tadi tidak menjawab, Anda tidak menjawab. Apa sih keuntungannya pakai ini? Tadi Anda menjelaskan bisnis model canvas itu apa. Nah, kalau ditanya apa keuntungannya, ya yang pertama Anda harus penerapan dulu baru bisa tahu, sehingga kelompok tadi agak sulit jawab gitu. Tapi kalau dari jawaban sebenarnya bisnis model canvas ini lebih simple, ya, lebih mudah untuk diterapkan, lebih applicable ya, lebih cocok ketika diterapkan. Karena kalau dalam melihat sebuah kinerja atau melihat output atau melihat bagaimana hasil dari sebuah perusahaan, itu kan banyak sudut pandang atau banyak cara. Nah, salah satunya pakai bisnis model canvas, dan itu bisnis model canvas ini bisa dikatakan sebagai bentuk yang paling sederhana, ya, karena di dalam bisnis model canvas 9 hal itu sudah mencakup keseluruhan, ya, sehingga lebih ringkas. Coba Anda bayangkan Anda waktu ambil mata kuliah studi kelayakan dan magang usaha dulu ya, sebelum kita ada mata kuliah studi kelayakan sendiri kemudian magang sendiri ya. Sekarang kan pecah. Dulu itu studi kelayakan kan kita bahas mulai dari pemasarannya bagaimana. Di pemasaran pecah lagi banyak hal. Kemudian
di mata kuliah di studi kelayakan juga ada, selain pemasaran ada bagaimana teknologi yang dia pakai, produksinya seperti apa, kemudian sumber daya manusianya seperti apa, kemudian keuangannya bagaimana, kemudian aspek eksternalnya bagaimana, ya. Itu kalau kita bicara seputaran studi kelayakan, ya, itu juga dapat menilai performance atau kinerja. Nah, tapi di sini dengan model bisnis canvas itu jauh lebih sederhana, jauh lebih jauh lebih mudah, ya, dalam tanda kutip, dalam menilai sebuah performance atau kinerja. Dan Anda lihat di situ ada kunci-kuncinya, kayak misalnya customer segments, customer relations, kemudian channel atau distribusi, itu bicara terkait customer focus, fokus ke konsumennya itu kemana. Gitu. Kemudian yang warnanya biru itu berkaitan dengan finansial atau keuangan, viability, kemampuan keuangannya. Karena dia lihat aliran pendapatan uang yang masuk sama komponen dari biaya, uang yang keluar. Kemudian yang warna kuning itu bicara soal infrastructure, seperti ada resource, sumber daya yang dia punya, kemudian aktivitas yang dia lakukan, kemudian partners, ya, dia jejaring atau kerjasamanya dengan siapa saja. Itu bagian dari infrastructure, ya. Kemudian yang terakhir itu yang warnanya orange itu penawarannya, value proposition, apa yang dia tawarkan, apa yang dia berikan kepada konsumen. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut keunggulan dari bisnis model canvas itu, ya. Jadi kalau Anda menerangkan itu jangan hanya kulit luarnya saja, ya, tapi harus tahu isi dalamnya juga, gitu. Ini sudah saya jelaskan, ya, ke kelompok supaya jangan model pertanyaan yang sederhana begini Anda bingung untuk menerangkan kepada penanya. Gitu. Harus banyak baca, harus rajin baca. Tidak rajin baca sama saja dengan Anda tidak tahu apa-apa, ya. Oke, saya pikir penanya pertama cukup. Silakan, ada lagi pertanyaan satu kepada kelompok. Saya, Pak. Andreas, ya, silakan. Siap. Oke, jadi baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Andreas Terapanjang dari kelompok 12. Ingin mau bertanya kepada teman kawan kelompok keempat. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi berbicara tentang jenis data, ada dua, sekunder dan primer. Nah, ada salah satu data itu yang memakai data informan. Nah, alasan kenapa bisa memakai data itu, dan dalam dua jenis data itu, apakah satu perusahaan itu, apakah perusahaan yang dijelaskan itu memiliki suatu mengapa perusahaan tersebut memakai dua jenis data itu? Apakah ada alasannya? Tolong dijelaskan sedikit saja begitu, Pak. Terima kasih. Harusnya. Jadi kenapa penelitian ini pakai dua data primer dan data sekunder, gitu? Tanyanya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, silakan kelompok 4. Kenapa penelitian ini menggunakan dua jenis data? Data primer dan data sekunder. Silakan. Ini pertanyaannya Andreas juga mengarah ke arah metodologinya, ya. Jadi riset ini kenapa pakai dua? Silakan kelompok. Halo kelompok, hidupkan kameranya dong. Supaya kita tahu ada di mana Kak Anda. Jangan hanya suara aja. Ya.
Ayo, jelaskan. Apa alasan peneliti menggunakan dua data tersebut? Halo, kelompok 4 orang, tidak ada juga kok. Terima kasih Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Andreas. Kenapa dalam penelitian ini tuh menggunakan dua jenis data, data primer dan data sekunder? Tentunya dalam sebuah penelitian itu tujuannya kita nih melakukan penelitian itu untuk mendapatkan sebuah data. Nah, untuk mendapatkan data tersebut tentunya kita kedua data primer dan sekunder ini sangat diperlukan. Data primer tadi itu yang mencakup informal itu ya kita harus melakukan wawancara dengan perusahaan sehingga kita bisa memperoleh data begitu. Terus sedangkan data sekunder ini tuh merupakan kayak data pendukungnya, dia kita kayak cari ini apa di artikel, kayak buku-buku referensi begitu Kakak. Sudah hampir betul. Data sekundernya itu dia laporan keuangan toh, Salvira. Iya Di Pak. artikel itu tulis. Jangan bilang pakai artikel apa ya pasti gitu. Ini data yang dimaksud itu bukan data buat artikel, tapi data untuk penelitian. Ya. Iya Pak. Oke, ini penting ini ya, sekaligus nyambung ke metodologi penelitian. Gitu. Supaya Anda punya ilmu berkat-berkatnya banyak harusnya. Di artikel ini dengan jelas dia bilang ya, di paper ini kalau kita baca di halaman berapa ini? 151 ya. Di penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data primer itu dia peroleh dengan tadi Salvira sudah menjelaskan, dia wawancara ya kepada perusahaan, tentu kepada orang-orang yang berkepentingan ya terkait sumber datanya ini. Ya. Nah ini saya pikir dia akan gali kayak customer-nya ya, kemudian dia akan gali informasi terkait resource-nya ya dari situ. Kemudian selain itu dia perlu data sekunder ya. Data sekunder itu bukan artikel, Salvira. Itu tadi dia di sini harusnya ya lebih fokusnya, memang dia jelaskan scientific journal, tapi di sini research dia butuh data-data yang berkaitan dengan penelitian dia, karena misalnya pasti dia butuh laporan keuangan gitu. Untuk kalau kita lihat di bisnis model Canvas tadi yang berkaitan dengan apa namanya biaya dan pendapatan tadi ya, pendapatan dan biaya itu pasti dia butuhkan. Selain memang dia butuhkan artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu gitu untuk menunjang hasil penelitiannya. Tapi untuk itu dia ambil data yang tadi ya. Jadi harus dua jenis data. Jadi hati-hati juga ya, banyak tricky di sini untuk terkait jenis data ini. Jadi jenis data itu jangan dimaknai dalam pembuatan artikel. No. Tapi Anda persempit itu dengan penggunaan data terkait penelitian ini. Kalau Anda berkaitan dengan penulisan skripsi Anda, itu pasti kita pakai dua data. Data primer dan data sekunder pasti. Kenapa? Ya misalnya saya penelitiannya di pasar modal, saya ambil data sekunder. Tapi kan saya bisa tanya diskusi dengan teman saya. Misalkan kalau saya skripsi diskusi dengan pembimbing saya gitu. Nah itu kan data primer. Tapi kan kita tidak tulis itu. Kan kita tulis data sekunder karena datanya diambil dari tempat yang sudah mengolah data itu. Gitu loh. Ya. Jadi
harus hati-hati juga, walaupun artikelnya tulis demikian, itu harus Anda cerna lagi, ya, dilihat lagi, ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita pindah ke kelompok 5. Oke, ya, kalau tidak ada, saya pikir cukup untuk kelompok 4 untuk presentasinya. Mungkin sedikit perbaikan ya, kalau Anda presentasinya dengan cara seperti itu terus, itu cukup berbahaya. Ini juga untuk kembali kita review untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 yang sudah bahas minggu lalu. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena saya tidak dapat presentasinya, ya. Karena Anda lebih fokus dengan kata-kata yang panjang dan Anda cenderung menjelaskan kembali kata-kata yang Anda tulis di PowerPoint. Dan itu saya pikir nilai yang tidak bagus untuk sebuah presentasi, ya. Karena presentasi dengan menggunakan media PowerPoint itu singkat, tapi justru Anda menyajikan atau mempresentasikan hasil yang Anda sudah tulis itu ke pembaca atau pendengar Anda atau penguji Anda nanti kalau di ujian skripsi, atau ke audiens Anda supaya kita paham, gitu, dengan penjelasan. Bukan Anda isi tulisannya di situ dengan penjelasan yang sama. Ya. Itu hal yang saya pikir menjadi catatan ya untuk semua Anda ke depan, karena Anda akan ya ke depan kan proses memilih ya, apakah Anda mau ikut jalur skripsi ya atau Anda ambil jalur publikasi, misalnya menulis. Dua-duanya punya konsekuensi ya, punya konsekuensi. Kalau Anda misalnya ambil ke jalur publikasi, maka tidak ada presentasi, ya, aman. Cuman prosesnya lama dan biayanya mungkin jauh lebih besar. Gitu. Tapi kalau Anda ambil jalur skripsi, ya mental Anda harus lebih kuat gitu, karena ada proses tanya jawab, presentasi, ada 2 kali seminar ya, dua ujian yang Anda harus lalui ya. Dan saya pikir itu proses yang cukup harus Anda perhatikan. Ya. Oke, itu saja dari saya. Kita beri aplaus buat kelompok 4. Anda bisa kirim di kolom chat ya. Kalau Anda suka dengan presentasi tadi. Kalau tidak ya tidak usah aplaus juga, tidak apa-apa. Oke, kita pindah ke kelompok 5. Saya persilakan kelompok 5 untuk presentasi. Ada Ian, ada Soleman, Amin, Endang, dan Nur Hasan. Ya. Pakai 1 orang saja slide, presentasinya silakan. Mau berbagi atau 1 orang pun silakan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, Pak dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Maaf Pak, saya lanjut. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli pelanggan, peran mediasi dari nilai yang dipersepsikan. Lanjut Kak. Pengantar, krisis ekonomi saat ini dimulai di Amerika Serikat, telah menyebar di seluruh dunia. Alhasil, hal itu telah mengantarkan perusahaan ke era persaingan terburuk dan perusahaan berusaha Maaf Pak, di sini agak ribut. Hal itu telah mengantarkan perusahaan ke era persaingan terburuk dan perusahaan berusaha lebih keras dan berusaha untuk ketahanannya.
SAL 2009 menyimpulkan bahwa situasi ekonomi saat ini telah memaksa perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif dengan menciptakan produk yang tepat untuk pasar yang tepat daripada hanya bersandar pada kondisi pasar yang menguntungkan untuk meningkatkan margin keuntungan. Lanjut, Kak. Tujuan penelitian untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli pelanggan berdasar pada nilai dipersepsikan pelanggan tentang produk. Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi perilaku ini dalam bentuk konsumen sampo. Studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada hubungan langsung dari berbagai faktor dengan niat beli. Sementara dalam penelitian ini menguji peran nilai yang dipersepsikan sebagai variabel mediasi. Pentingnya karena penelitian ini adalah tentang niat beli di mana hubungan pengetahuan pelanggan, kemasan produk, dan endorse selebriti mengarah pada nilai yang dipersepsikan terhadap produk dan nilai yang dipersepsikan dari produk mengarah ke niat beli. Dengan kata lain, nilai yang dipersepsikan memainkan peran mediasi antara tiga variabel independen, pengetahuan pelanggan, endorse selebriti, dan kemasan produk, dan variabel terkait niat beli. Peningkatan layanan pelanggan. Peningkatan layanan pelanggan yang lebih baik berarti menemukan cara yang efektif untuk membangun kepercayaan. Misalnya, perangkat lunak memberikan peluang pada bisnis untuk mengetahui pendapat pelanggan tentang produk industri mereka secara umum melalui usulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rais. Tinjauan pustaka. Studi statis dan Peter tahun 2004 menjelaskan bahwa pengetahuan pelanggan tentang produk memainkan peran penting dalam keputusan pembelian produk. Demikian pula, penelitian lain juga menggambarkan pengetahuan pelanggan sebagai faktor utama untuk pengambilan keputusan. Rao dan Monroe tahun 1988. Dalam gaya yang sedikit berbeda, pengetahuan pelanggan penting untuk membangun tanggapan atau evaluasi pelanggan tentang produk yang dapat disebut sebagai nilai yang dipersepsikan pada produk. Statis dan Peter tahun 2004. Feng dan kawan-kawan 2006 menjelaskan bahwa persepsi psikologi konsumen secara terbuka mencerminkan sudut pandang konsumen tentang pengetahuan produk, dan pengetahuan konsumen tentang suatu produk dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan mereka secara efektif. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan terdapat 6 hipotesis. Yang pertama itu pengetahuan pelanggan tentang produk memiliki hubungan yang signifikan dengan niat beli. Hipotesis kedua, nilai yang dipersepsikan memediasi hubungan antara pengetahuan pelanggan tentang produk dan niat beli. Hipotesis ketiga, endorse selebriti memiliki hubungan yang signifikan dengan niat beli. Hipotesis keempat, nilai yang dipersepsikan memediasi hubungan antara endorse selebriti dan niat beli. Hipotesis kelima, kemasan produk atau desain produk berhubungan signifikan dengan niat beli. Hipotesis keenam, nilai yang dipersepsikan memediasi hubungan antara kemasan produk atau desain produk dan niat beli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan yang lain. Baik, penelitian lain. Fun et al. 2004 menyatakan bahwa kemasan atau desain produk dapat menahan perasaan senang konsumen. Lebih lanjut, pengemasan merupakan bagian penting dari reputasi perusahaan yang berperan besar dalam mengkonsumsi citra produk, dan pengemasan yang lebih baik menunjukkan bahwa itu adalah produk yang berkualitas. Subhaidib 2006 menjelaskan bahwa endorse selebriti dapat ditelusuri kembali ke tahun 1870-an ketika pendeta Harry Wartburg, saudara sastran terkenal Harriet Breakstowell mengendorsekan jam tengah Walt dalam iklan cetak di Harper's Weekly
untuk orang-orang yang mempercayai selebriti. Menonton televisi lebih sering menggunakan internet. Cloudread 2007 Wicked 2007 mengatakan bahwa media dan situs selebriti memiliki hubungan dan mendukung penjualan barang. Banyak peneliti telah menekan pentingnya daya tarik selebriti dalam iklan selebriti dan muncul melalui keterikatan selebriti dengan produk. Selain itu, endorse selebriti harus relevan dengan produk yang akan diiklankan oleh endorse, serta berlandaskan dengan alasan yang terkuat dan logis tentang produk dan bahwa ia benar-benar menyukai produk tersebut. Sebaliknya, selebritas yang efektif dan setiap yang bekerja di film pengambilan bagian dalam politik dan karena kesehatan mereka dengan profesi. Orang-orang yang menerima mereka yang terpilih. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, selebriti hiburan telah memasuki politik dan sebagian besar orang mencapai target mereka dalam tahap ini. Konsep penelitian. Dalam konsep ini, nilai yang dipersepsikan adalah perkiraan sebelum membeli produk yang berhubungan dengan kualitas, harga, dan desain, dan lain-lain. Peningkatan tentang pengetahuan produk, desain kemasan, produk yang menonjol dan menarik, dan endorse selebriti yang efektif mengarah pada nilai yang dipersepsikan. Seperti yang dijelaskan oleh James 2000 tahun 2002, semakin tinggi tingkat nilai yang dipersepsikan akan menyebabkan niat beli pelanggan. Niat beli pengetahuan tentang produk mencapai tingkat tertentu. Konsumen melakukan proses penilaian dan evaluasi dan membuat keputusan pembelian setelah perbandingan dan penilaian. Nilai yang dipersepsikan yang mengarahkan pelanggan ke niat pembelian yang dipengaruhi secara positif oleh nilai yang dipersepsikan. Pelanggan memperkirakan nilai produk melalui berbagai sumber seperti pengetahuan pelanggan tentang produk, endorse selebriti, kemasan produk, teman, anggota, keluarga, dan banyak sumber lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baik, model penelitian dalam penelitian kami ada model variabel yang digunakan dalam penelitian kami adalah variabel independen yang di dalamnya mencakupi 3 hal, yaitu pengetahuan pelanggan tentang produk, kemudian endorse selebriti, dan kemasan atau desain produk. Di dalam pengetahuan pelanggan sebenarnya ada 3, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Hanya karena kelompok kami melihat di tujuan penelitian ya lebih tertuju pada ke pengetahuan produk, ya saya jelaskan sedikit tentang pengetahuan produk. Sebenarnya pengetahuan produk itu kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk, meliputi produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Kemudian menurut Peter dan Olson 2010, konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk, bentuk produk, dan merek, model atau fitur. Adapun jenis-jenis pengetahuan produk menurut Peter dan Olson 2010 juga, yaitu jenis pengetahuan produk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, fisik dan abstrak. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Kemudian pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Kemudian endorse selebriti yang seperti yang sudah dijelaskan kawan-kawan tadi. Sebenarnya endorse selebriti itu bentuk
promosi, iklan atau strategi pemasaran yang menggunakan ketenaran atau status sosial selebriti untuk mempromosikan produk, merek atau layanan atau meningkatkan kesadaran tentang suatu produk misalnya. Kemudian kemasan atau desain produk. Di sini lebih menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya. Sehingga koefisien yang sangat luas dan generasi yang efektif dan mengembang ide melalui proses yang mengarah pada produk baru. Jadi ini adalah aspek utama dari pengembangan produk baru. Kemudian mediasi variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah nilai yang dipersepsikan dan variabel terkait yang dianalisis dalam penelitian. Ini adalah niat beli. Lanjut. Metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif. Studi percontohan dilakukan untuk evaluasi kuesioner. Sebelum studi percontohan, kuesioner dikirim ke 20 responden dan mereka diminta untuk berkomentar secara kritis dan tanggapannya digunakan untuk meningkatkan kualitas atau kata-kata gaya, penambahan, penghapusan dan lain-lain dari kuesioner. Setelah itu kuesioner diisi oleh 40 responden untuk diuji coba. Populasi penelitian kami terdiri dari karyawan sektor publik di Pakistan. Kuesioner penelitian ini adalah tentang barang konsumsi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kelompok. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama, hipotesis ketiga, dan hipotesis kelima diterima, dan 3 hipotesis lainnya meliputi hipotesis kedua, keempat, dan keenam ditolak. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa variabel bebas, pengetahuan pelanggan tentang produk, endorse selebriti, dan kemasan atau desain produk memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai beli pelanggan, niat beli pelanggan. Sedangkan variabel mediasi disebutkan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh mediasi terhadap variabel bebas, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan mediasi dalam skenario atau model yang diberikan tidak ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel independen yang meliputi pengetahuan pelanggan tentang produk, dukungan selebriti atau endorse selebriti, dan kemasan atau desain produk dengan niat beli pelanggan, serta peran mediasi nilai yang dipersepsikan atau dirasakan pada niat beli. Yang kedua, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli pelanggan berdasar pada nilai yang dipersepsikan pelanggan tentang produk. Dan fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perilaku di atas dalam produk konsumen. Penelitian ini juga mengkaji peran nilai yang dipersepsikan sebagai variabel mediasi untuk menghasilkan penelitian yang reliabel dan valid. Studi percontohan makalah ini dilakukan untuk pengembangan dan perbaikan kuesioner. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Sudah presentasi papernya, silakan. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Pasti Anda bertanya-tanya kenapa artikel ini masuk ya. Padahal kita omong vintage, tapi kenapa ada topik atau kaitannya dengan produk gitu. Silakan. Oke, kalau belum ada saya dulu ya. Nah, coba dijawab. Kira-kira apa tujuan saya kasih paper ini ya dengan berhubungan dengan vintage atau lebih spesifik
yang kita bahas hari ini kan terkait model bisnis Canva 4.0. Apa hubungannya? Apa relevansinya? Soleman, Pak. Oh iya. Saya tanya ke kelompok, silakan. Oh iya, mau Pak. Soleman, mau siapa yang jawab, silakan. Hubungannya dengan mata kuliah ini karena ya kasih hidup kamera lah. Iya, Pak. Kelompok kasih hidup kamera semua. Supaya saya lihat posisi Anda. Ini kamera ada red Pak, buram sekali Pak. Tidak apa-apa. Oke, saya boleh jawab, Pak? Saya juga buram ini. Itu sama-sama buram. Ya, silakan Soleman. Kalau dari saya sih, Pak, ini hubungannya dengan mata kuliah ini karena mereka memasukkan... Tidak, lebih spesifik ke topik hari ini. Model bisnis Canva, asuransi 4.0. Kalau hubungannya dengan vintage ya pasti ada lah. Tapi dengan model bisnis Canva terus 4.0, kenapa paper ini akhirnya masuk gitu? Padahal dia teliti di mana tadi ini? Dia penelitian di mana objeknya? Kelompok. Penelitian ini dilakukan di mana objeknya? Di Pakistan, Pak. Ya, lokasinya di Pakistan. Siapa yang dia teliti? Konsumen produk konsumsi, Pak. Ya, khususnya produk apa? Itu dia tulis jelas itu. Tadi disinggung, Endang kalau tidak salah singgung di awal tadi. Produk apa? Konsumen produk? Sampo, Pak. Hah? Produk Itu. sampo. Produk sampo, ya. Oke, coba hubungkan. Apa hubungannya ya? Itu kan dia bicara di paper itu kan dia Ini artikel kan bahas soal faktor-faktor intinya customer knowledge lah, packaging lah, perceived value sampai endorse ya, celebrity endorse ke purchase intention tapi produk sampo. Nah, terus kalau kaitannya dengan model bisnis Canvas dan juga asuransi 4.0 apa? Pak Soleman tadi mau jawab. Saya pikir tadi yang terkait dengan vintage, Pak. Oh ya sudah, turunkan lagi coba toh. Ya Pak, masih terpikir. Oh, oke. Mungkin Anjas mau bantu? Biasa dengan pemikiran cemerlang. Atau siapa yang mau bantu kelompok? Ini hari belum ada titik terang di Pak. Masih bimbang, Pak. Nah, sebenarnya kan sederhananya bicara soal asuransi kan, kalau saya tanya, asuransi itu produk tidak? Produk, Pak. Produk. Apa yang dia jual asuransi itu? Jaminan, Pak. Ya, apa? Nama produknya apa? Apa namanya? Jasa. Jasa, ya. Jasa. Berupa jaminan, ya. Artinya bagaimana risiko ketidakpastian itu makin berkurang dengan ada asuransi. Butuh asuransi itu ada iklan tidak ya produknya? Kalau perusahaan-perusahaan asuransi itu. Ada. Ada. Mereka pakai endorse tidak? Pakai celebrity endorse. Oke. Pakai. Nah, terus
kalau kita mau beli atau mau gunakan asuransi, itu kira-kira kita harus punya pengetahuan tidak? Kita mempersepsikan tidak terkait asuransi tersebut sebelum kita gunakan? Ya perlu Pak. Pakai persepsi itu Pak. Iya, makanya oleh karena itu hubungannya di situ. Jadi hanya saja artikel ini bicara atau bahas terkait produk sampo, produknya fisik gitu. Sedangkan di riset itu penelitiannya itu. Sedangkan yang kita bahas kan produknya tidak kelihatan atau produk yang berkaitan dengan jasa atau berkaitan dengan bagaimana menjamin ketidakpastian kita. Gitu. Nah artinya apa? Bahwa ya sama seperti yang ada di produk barang tadi, ya, bahwa di asuransi pun, ya, apalagi kena dengan vintage ya, asuransi sekarang itu kita tidak perlu ke kantor untuk bayar polis atau ya tinggal klik, Anda tinggal di handphone Anda tinggal download ya aplikasi perusahaan Anda mau ada asuransikan jenis apapun, ya silakan di-download karena semua fasilitas ada di telepon genggam kita. Itulah ya korelasinya di situ. Ya, dan sebenarnya sengaja saya kasih artikel ini supaya bisa memancing Anda bahwa oh ada topik ini dan ini bisa dibawa ke ranah yang sifatnya produk jasa gitu. Apalagi tadi kan, jadi vintage ini memang dasarnya keuangan, tapi kan tidak murni. Bukti kan muncul vintage itu kan dia menggabungkan dengan ilmu teknologi misalnya. Tapi ada implikasi ke bidang yang lain gitu. Kayak apa tadi? Contoh, Canvas Business Model juga fokus atau area yang dia bahas terkait customer tidak tadi? Waktu di 9 model bisnis Canvas. Coba saya tanya kelompok. Dia bersinggungan dengan 9 hal tadi yang kita bahas artikel ini terkait konsumen. Ada tidak di bisnis model Canvas? Ada Pak. Ini niat beli konsumen enggak? Nah, kan ada customer relation. Jadi artinya bahwa ya dia harus berhubungan gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya ya saya share slide lagi ya. Sorry. Jadi ya asuransi itu kan sebenarnya tadi ya yang Ian sudah katakan bagaimana menjamin ya ada unsur trust gitu ya. Dan juga produknya sifatnya jasa ya. Sehingga asuransi ini kan bagaimana perusahaan itu bisa mengelola risiko ya. Banyak risiko di situ yang bisa dikelola. Misalnya contoh ada yang sifatnya bagaimana kalau kita sudah tidak ada ya, risiko kematian. Bagaimana kalau kita celaka? Bagaimana kalau kita sakit? Seperti itu. Bahkan sampai ke kalau kita nanti mau sekolah atau mau berkeluarga terus anak kita sekolah nanti seperti apa? Itu sampai ke situ. Gitu. Konsep terkait asuransi itu, konsep dasarnya. Nah, kemudian muncul teknologi. Nah, dia kawinkan sudah. Makanya kenapa dia pakai istilah asuransi 4.0. Sebenarnya mengikuti pola industri 4.0. Ya. Bagaimana asuransi itu tidak menjadi satu perusahaan yang atau konsep yang sendiri gitu loh. Tapi dia sudah berkolaborasi dengan teknologi juga. Dan ya Anda lihat di sini ya bagaimana ada faktor-faktor yang juga menentukan asuransi kesuksesan asuransi 4.0 ya. Gitu. Sibernetika ya itu pasti berhubungan sama teknologi ya dan pengembangan teknologi. Ya. Karena kita tahu sekarang aja misalnya Facebook sudah ganti nama, Metaverse. Ya, bagaimana Anda dikasih satu ruang nanti kita bisa investasi ya. Namanya dia kita kayak berada di satu dunia tapi dunia itu di luar bumi gitu loh.
Dan itu ke sana pengembangannya. Ya, saya pikir asuransi juga pasti bentuknya, modelnya ya akan terus seperti itu. Ya. Komunikasi, kontrol, kolaborasi, koneksi, kognisi ya atau pengetahuan kita, koordinasi, dan yang paling penting itu poin terakhir. Trust, keyakinan. Ya. Produk apapun ya, kalau persepsi Anda sudah buruk, Anda mau pakai tidak produk itu? Saya tanya. Coba. Kalau Anda sudah beli satu produk, terus Anda dikecewakan, katakanlah pelayanannya kurang bagus, atau lambat, atau tidak ramah, kira-kira Anda mau berulang membeli produk itu tidak? Masih pikir-pikir, Pak. Oke. Kenapa? Kenapa sampai? Karena pelayanannya dia tidak ramah begitu, Pak. Oke. Kalau di asuransi, Anda sudah asuransikan, ya katakanlah Anda asuransi tiap bulan bayar gitu. Terus apa ya istilahnya? Tiba-tiba Anda mau klaim tidak bisa begitu, atau Anda mau gunakan jasa asuransinya tidak bisa. Kira-kira apa yang Anda persepsikan terkait produk asuransi itu? Apa yang Anda persepsikan? Baik, buruk, atau bagaimana? Halo? Jaringan saya kah? Halo? Ya, Pak. Dengar suara saya? Oke. Masih, Pak, masih. Ya, silakan dijawab. Di kelas isinya 60 orang kayak diam aja. Ayo. Halo. Ini tidak ada juga yang jawab ini. Kelompok. Kelompok. Kelompok 5 masih ada. Masih, Pak. Oke, ditanggapi itu. Saya kok kayak dikacangin sih. Ini satu kelas ini betul-betul tidak ada yang bisa jawab juga tadi yang saya jelaskan. Apa hubungannya? Silakan. Kelompok terutama ya. Mana kelompok? Ini kelompok 5 di mana ya ini? Ada, Pak. Ya silakan dijelaskan itu tadi. Bagaimana hubungannya itu?
Saya sudah bantu penjelasannya. Kalau menurut kami Pak buruk. Kenapa bisa seperti itu? Kelompok 5 tolong hidupkan kamera dulu. Kelompok 5. Kelompok 5 semua. Soleman, Nur, Amin. Yang lain mana ini? Siapa lagi satu tadi? Endang sudah. Ian. Oke. Jelaskan sudah tadi yang saya bilang. Kenapa bisa dampaknya buruk? Bahwa kalau persepsinya saya sudah tidak baik gitu, kenapa bisa buruk? Apa yang menyebabkan demikian? Silakan. Oke. Ya, baiklah. Silakan Anda diskusikan dan jadikan sebagai PR ya. Kapan saja Anda mau jawab silakan. Oke, ketua kelas sudah habis presensi belum? Sufri? Sufria bilang sudah tadi Pak, dia minta tolong saya kasih tahu Pak, soalnya dia bilang HP mati tadi. Oke, baik. Oke, saya pikir ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya pikir materi kita cukup